ini strateginya Mas Virgin ya. Yang penting honorer itu tahun ini dapat NIP dulu Mas Virgin. NIP penuh maupun NIP paruh waktu. Setelah sampean dapat NIP penuh atau paruh waktu di tahun depan, nah itu melamar CPNS Mas Virgin. Berarti harus CPNS. Berarti harus CPNS ya Mas ya. Kalau misalnya kepingin mau daftar di CPNS, kalau misalnya nggak daftar di CPNS di P3K. Loh, ndak usah Mas Virgin, kalian sudah dapat NIP P3K tahun ini. Kalau ikut SKT ya nanti ya, itu sudah dapat NIP P3K. Nah ini target selanjutnya, jika sudah punya NIP P3K ya, penuh waktu atau paruh waktu, itu bisa mengikuti ujian CPNS. Kan kalau tahun ini yang kemarin ikut honorer ya, yang kemarin ikut CPNS nggak bisa ikut P3K Mas. Iya. Ya, misalnya ada teman sampean ya honorer. Tahun ini, bulan kemarin, 2 bulan kemarin ternyata ikut tes CPNS, terus gagal Mas. Lah itu tahun ini tuh nggak bisa dia ikut P3K. Iya. Nah itu makanya strategi sampean kenapa kemarin tadi nggak ikut CPNS, karena kalau sudah gagal di CPNS sampean nggak bisa ikut seleksi ini P3K. Nah kalau sudah dapat NIP P3K sampean bebas, nggak ada yang larang untuk ikut CPNS. Dan di CPNS pun nanti ya Mas Virgin ya, kan sampean ngambil S1 ya Mas Virgin. Ya saya kuliah jurusan S1 Mas, manajemen. Manajemen ya. Ini nanti sedang itu bahasa Indonesia ya apa? Keburu nanti S1-nya sudah keluar ijazah S1 ya. Nah, sampean di tahun depan itu bisa mendaftarkan CPNS sesuai dengan ijazah sampean. Jadi tidak harus di honorer sekarang, di jabatan honorer sekarang. Misalnya di kementerian bisa, atau di instansi lain yang sesuai dengan kualifikasi ijazah sampean gitu Mas. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Dan kalaupun nanti tidak lulus seleksi CPNS di tahun depan ya, misalnya sampean ambil manajemen ya, terus nanti yang buka itu Kementerian Dalam Negeri, sampean ikut ujian ke sana dan ternyata tidak lulus misalnya ya, itu tidak mengganggu atau tidak menghilangkan dari NIP P3K sampean. Jadi NIP P3K tetap aman, sampean tetap bisa mencoba mendaftar CPNS, begitu Mas. Oh iya. Berarti kalau misalnya CPNS saya mau daftar di tahun berikutnya, itu kalau misalnya nggak lulus berarti saya kan masuk di P3K itu Pak ya Pak? Iya, tetap P3K. Tetap P3K ya? Aman. Tetap aman. Tetap. Oh gitu. Ya, Kalau misalnya lulus di CPNS salah satu kan harus ditinggalkan ya Pak ya? Benar, iya. Kalau misalnya saya daftar di kementerian, di DPR, di DPR RI gitu kan ya? Otomatis NIP P3K sampean terhapus oleh NIP CPNS. Oh gitu, ya ya. Udah gitu aja Pak, makasih. Ya. Jadi jika nanti tahun depan ada yang lulus tes CPNS, maka NIP P3K itu akan terhapus dengan atau tergantikan dengan NIP CPNS kalian. Seperti itu. Selama usianya maksimal untuk mengikuti tes CPNS adalah 35 tahun Mas Virgin ya. Sekarang Mas Virgin kan kesempatannya masih panjang ya. Berapa sekarang usianya Mas? Usia saya 23 tahun Pak. Nah itu masih banyak kesempatan untuk ikut tes CPNS. Untuk sekarang saat ini amankan dulu NIP P3K-nya Mas, seperti itu. Oke.